Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah menciptakan nikmat, yaitu nikmat iman beserta nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah dan limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk teman-teman, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Di dalam materi perkembangan kognitif ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kognitif, pengertian kognitif, tahap perkembangan kognitif pada anak, apa saja karakteristik perkembangan kognitif peserta didik dan tahapannya, bagaimana proses perkembangan kognitif, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada peserta didik. 1. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan sensori motorik 0-2 tahun, pre-operasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 tahun. Dalam memahami dunia secara aktif, anak menggunakan skema analisis, akomodasi, organisasi, dan ekolibrasi. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman tentang informasi-informasi yang ditemui. Menurut Piaget, anak menjalani urutan yang sudah pasti dari tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Pada setiap tahap, baik kuantitas maupun kualitas, kemampuan anak menunjukkan peningkatan, yaitu tahap formal operasional. Usia tahapan ini adalah 11-15 tahun. Pada tahapan ini, seorang remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara serentak maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitifnya, yaitu kapasitas menggunakan hipotesis dan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Dengan kemampuan hipotesis, remaja mampu berpikir dengan kemampuan hipotesis yang berpikir, yaitu memecahkan masalah dalam menggunakan anggapan dasar yang relevan dalam lingkungan yang ia respon. Sedangkan dengan memiliki kapasitas prinsip-prinsip abstrak, mereka mampu mempelajari materi pelajaran yang abstrak, seperti misalnya ilmu matematika. Terkait dengan perkembangan kognitif anak usia ini, Piaget berpendapat bahwa anak usia dini berada pada tahap pra-operasional, yang deskripsi kemampuannya adalah sebagai berikut. Mampu berpikir dengan menggunakan simbol. Kemampuan ini merupakan tahap pertama pada pra-operasional, yang terjadi kira-kira antara usia 2-4 tahun. Pada tahapan ini, anak dapat mengembangkan kemampuan untuk membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada. Berpikirnya masih dibatasi oleh persepsinya. Mereka meyakini terhadap satu objek dalam waktu yang sama. Cara berpikir mereka bersifat memusat. Perhatiannya terpusat kepada satu karakteristik dan mengesampingkan karakteristik yang lainnya. Berpikirnya masih kaku dan belum fleksibel. Cara berpikirnya terfokus pada keadaan awal atau keadaan akhir dari suatu perubahan, bukan kepada perubahannya itu sendiri yang mengendarai keadaan tersebut. Dapat dikelompokkan sesuatu berdasarkan satu dimensi. Dikatakan bahwa
cara berpikirnya masih egosentrim, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif sendiri dengan perspektif orang lain. Proses perkembangan kognitif. Dalam pembahasan proses perkembangan kognitif, ada dua alternatif proses perkembangan kognitif, yaitu pada teori dan tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget dan proses perkembangan kognitif oleh para pakar psikologi pemrosesan informasi. 1. Teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu A. Tahap sensori motorik dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini dikatakan bahwa bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. B. Tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dari berbagai gambar. Kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. C. Tahap konkret operasional dari usia 7 sampai 11 tahun. Di tahap ini, anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklarifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. D. Tahap operasional formal dimulai dari usia 11 sampai dewasa. Di tahap ini, remaja berpikir cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Para pakar psikologi pemrosesan informasi lebih menekankan pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, metakognisi, dan strategi kognitif. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Berdasarkan posting dari Wiryana 2008, kemampuan kognitif seseorang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor herediter atau keturunan dan faktor non-herediter. Faktor herediter merupakan faktor yang bersifat statis, lebih sulit untuk berubah. Sebaliknya, faktor non-herediter merupakan faktor yang lebih plastis, lebih memungkinkan untuk diutak-atik oleh lingkungan. Perkembangan kognitif sendiri sudah dapat dipersiapkan sejak dalam kandungan sampai dewasa. Asupan gizi yang sehat dan seimbang untuk menjadi fondasi bagi perkembangan kognitif. Calon bayi juga dapat dirangsang dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan seperti mengajak bercakap-cakap, mendengarkan musik, melakukan relaksasi, menjadi stabilitas emosi pada ibu. Salah satu perkembangan fisik yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah perkembangan otak. Otak berkembang paling pesat pada masa bayi. Pada masa kanak-kanak, otak tidak bertumbuh dan berkembang sepesat masa bayi. Pada masa awal kanak-kanak, perkembangan otak dan sistem saraf berkelanjutan. Otak dan kepala bertumbuh lebih pesat daripada bagian tubuh lainnya. Bertambah matangnya otak direkomendasikan dengan kesempatan untuk mengalami suatu pengalaman melalui rangsangan dari lingkungan menjadi sumber terbesar bagi lahirnya kemampuan-kemampuan kognitif pada anak. Dalam posting Wiryana 2008,
pun dijelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah 1. Gaya pengasuhan. Baumriet menekankan 3 tipe gaya pengasuh yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak, yaitu gaya pengasuh otoriter. Gaya pengasuh otoriter adalah suatu gaya yang membatasi dan menghukum, yang menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Gaya pengasuhan otoritatif. Gaya pengasuhan otoritatif adalah merupakan pengasuhan yang mendorong anak untuk tetap mandiri, tapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Gaya pengasuhan permisi. Gaya pengasuhan permisi dibagi menjadi 2, yaitu pengasuhan permisi indulgen, pengasuhan impresif indifferent. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga memberikan andil yang cukup besar terhadap perkembangan kognitif anak. Lingkungan dalam konteks ini adalah lingkungan di luar rumah atau keluarga. Lingkungan pertama yang berpengaruh adalah sekolah. Pengaruh teman sebaya, status sosial ekonomi, peran gender dalam keluarga dan media massa. Lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kognitif anak adalah lingkungan yang mampu merangsang rasa ingin tahu, kemampuan untuk mengamati serta menyelesaikan masalah, serta mengembangkan alternatif penyelesaian masalah. Saja saya tarik kesimpulannya, yaitu perkembangan kognitif pada peserta didik merupakan suatu pembahasan yang cukup penting bagi pengajar maupun orang tua. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dalam memahami perkembangan kognitif, kita harus mengetahui proses perkembangan kognitif tersebut. Perkembangan kognitif dapat dikaji dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan pendekatan tentang tahapan perkembangan kognitif yang dijelaskan oleh Piaget, dan dengan cara sistem pemrosesan informasi. Pada teori pemrosesan informasi lebih menekankan bagaimana proses-proses terjadinya perkembangan kognitif. Tetapi pada teori Piaget membagi proses tersebut ke dalam berbagai tahapan. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian ya. Mohon maaf kembali atas apa kekurangannya dan juga ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.